Shalom saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Kepada Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan akan perenungan firman Tuhan yang bersama-sama akan kami dengarkan. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi orang yang bijak dalam menggunakan waktu kami dan hidup kami semakin hari sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan katakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin memulai renungan kita pada saat ini dengan sebuah cerita tentang kisah dua orang sahabat. Katakanlah sahabat ini si A dan si B. Si A dan si B mereka sekolah dari SD sampai dengan SMA lulus, ya. Namun si A jauh lebih beruntung daripada si B, karena si A boleh mempunyai kesempatan untuk studi lebih lanjut di universitas. Sementara si B, karena ekonomi mereka pas-pasan, akhirnya dia tidak bisa sekolah lebih lanjut dan dia memutuskan untuk bekerja. Singkat cerita, mereka berdua sahabat ini jarang bertemu. Namun suatu hari diketahui bahwa si A yang punya kesempatan untuk studi lebih lanjut itu tidak menggunakan waktunya dengan bertanggung jawab. Ya, dia kuliah tapi tidak kuliah dengan benar. Ya, sehingga nilai-nilainya rendah, GPA-nya 3 semester berturut-turut hasilnya tidak baik, akhirnya dia di drop out, ya. Sementara si B, karena dia menyadari bahwa kehidupan keluarganya adalah keluarga yang sederhana, ketika dia mempunyai kesempatan untuk boleh bekerja, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan dia menggunakan waktunya dengan efektif. Ketika sore hari ada kesempatan, dia coba untuk mengambil kursus, ya, untuk menambah wawasannya sehingga dapat memperlengkapi dia di dalam bekerja di perusahaan, ya. Saudara, oleh karena si B ini begitu rajin dan sungguh-sungguh untuk mau maju, akhirnya perusahaan itu melihat bahwa si B ini orang yang bertanggung jawab dan dia mendapatkan promosi dan promosi. Akhirnya dia boleh mendapatkan satu kedudukan yang lebih baik dan kemudian dia punya kesempatan lagi, ya, untuk boleh studi lanjut perguruan tinggi, ya, pada beberapa tahun setelah dia bekerja atas biaya dari perusahaan. Saudara, kita melihat si A dan si B.
Sudah, si A kelihatannya nasibnya lebih baik. Setelah lulus SMA bisa langsung kuliah. Sementara si B, dia harus terus berjuang, bekerja dan bekerja. Dan setelah sekian tahun lamanya, baru dia dapat kesempatan untuk boleh studi lanjut. Saudara, siapa di antara mereka berdua ini yang sungguh-sungguh hidupnya mempermuliakan nama Tuhan? Ya, tentu kita mengatakan si B. Ya, betul saudara, orang yang menggunakan waktu dengan bertanggung jawab sehingga meraih posisi yang lebih baik dan lebih baik, itu dia mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Ya, sebagaimana contoh si A dan si B. Saudara, si A adalah pribadi yang gak bijak. Ya, dia bebal, punya kesempatan untuk bisa kuliah lanjut, dia dibiayain oleh orang tua, ya, oleh keluarga, tapi dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak menggunakan waktunya dengan baik, ya. Akhirnya dia mempunyai masa depan yang tidak menyenangkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jika kita menjadi orang yang arif, ya, yang dapat menggunakan waktu kita dengan bertanggung jawab, ya, karena firman Tuhan katakan gunakan waktu kita dengan, ya, tanggung jawab, ya, hati-hati dikatakan gunakan waktu kita, karena waktu itu kalau sudah lewat nggak bisa kembali lagi. Satu-satunya yang tidak bisa dibeli oleh orang kaya adalah waktu, saudara. Waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Berapa lama Tuhan memberikan waktu hidup untuk kepada kita itu adalah tergantung daripada kebijakan, anugerah, kedaulatan daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa usianya. Oleh karena kita tidak tahu berapa usia yang Tuhan berikan kepada kita dan waktu-waktu yang Tuhan sediakan kepada kita, maka firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Ya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang arif, yang menggunakan waktu yang ada dengan bertanggung jawab. Ya, saya ingat dengan kisah nyata dari Warren Buffett, seorang yang sangat kaya, dikatakan di bulan Agustus tahun 2020 yang lalu bahwa kekayaannya mencapai 78,9 miliar dolar dan dia adalah orang nomor 7 terkaya di dunia. Ya, bagaimana dia bisa begitu hebat, saudaraku? Bagaimana dia bisa begitu kaya, saudaraku? Apakah dia bisa kaya dalam semalam? Oh tidak, dia bisa begitu kaya dan karena apa? Karena dia menggunakan waktu-waktunya dengan sangat strict, dengan sangat-sangat bertanggung jawab. Ya, dia menggunakan waktu yang ada, dikatakan melalui cerita kisah nyatanya yang saya baca, dari umur dia remaja, dia tidak pernah menghabiskan waktu dia untuk melakukan hal-hal yang semaunya, tidak, tetapi dia melakukan dengan bertanggung jawab. Dia banyak membaca buku, ya, sehingga dia punya wawasan yang luas. Bahkan pada waktu remaja pun dia sudah mulai berusaha. Dia menjual permen karet, dia menjual koran, ya. Kita bisa melihat betapa dia memanfaatkan semua waktu yang ada itu dengan bertanggung jawab, dan dia juga mengolah keuangannya dengan baik sehingga makin berikutnya dia akhirnya menjadi orang yang bertambah kaya, ya. Dan luar biasanya, sekalipun dia orang yang kaya, dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam memakai keuangannya, dan dia bukanlah pribadi yang sombong. Banyak uangnya juga yang dia pakai untuk membantu orang-orang yang memerlukan
pertolongan, dan dia mempunyai yayasan ya untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat Warren Buffett ya adalah dari seorang remaja yang menggunakan waktu dengan bertanggung jawab sampai dia umur tua pun dia bertanggung jawab dengan pemakaian waktu ya, sehingga dia boleh dikatakan sebagai orang yang arif, yang bijaksana dalam pemakaian waktu. Saudara, firman Tuhan dengan menasehatkan kita untuk mempergunakan waktu kita yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Waktu saudara tidak menggunakan waktu saudara dengan bertanggung jawab, maka saudara akan terjebak di dalam dosa. Ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang oleh karena mereka kebanyakan waktu yang dipakai dengan tidak bertanggung jawab. Salah satunya di toko Alkitab katakan ya, Alkitab katakan seorang tokoh, siapa dia? Dia adalah Raja Daud. Raja Daud pada waktu tentaranya pergi perang atau prajurit-prajuritnya pada perang ya, dan dia berada di Sotoroma. Pada waktu dia berada di Sotoroma, karena tidak melakukan kegiatan ya, santai-santai ya, akhirnya apa? Matanya melihat ya, melihat kepada kamar mandi orang lain yang di bawah. Ya, ternyata ada seorang wanita cantik yang sedang mandi dan dia adalah Batseba. Pada waktu melihat itu, akhirnya nafsu dia berada dan dia akhirnya melakukan perbuatan dosa, yaitu berzina ya. Dia ambil si perempuan itu ya, tidur dengannya, dan kemudian ternyata di luar dugaan ya, si perempuan itu hamil ya. Dan apa? Dosa yang satu diikuti oleh dosa yang lain. Dan kemudian dia merancang bagaimana untuk menutupi aib ini ya. Dan dia menyusun rancangan untuk membuat suami daripada Batseba ini di medan perang, berada di paling depan, kemudian akhirnya gugur di medan perang ya, dan dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Saudaraku, coba dari berzina akhirnya merancang pada perbuatan yang lebih keji lagi, yaitu pembunuhan. Jadi waspadalah kita ya dengan waktu-waktu ini, karena waktu-waktu ini adalah jahat ya. Kita harus hati-hati karena iblis ya dengan sengaja ya dia selalu berjaga-jaga untuk punya kesempatan untuk menerkam kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga juga, waspada. Jangan sampai kita diterkam oleh iblis. Jangan sampai kita diperdaya oleh iblis. Karena dikatakan waktu-waktu adalah jahat. Hari makin jahat. Iblis pun dengan berbagai tipu muslihat untuk membawa ya orang-orang semakin berbuat jahat, semakin jauh daripada Tuhan ya. Jadi kita harus cerdas, harus bijak, harus betul-betul memakai hikmat daripada Tuhan ya, supaya kita jangan jadi orang bodoh yang diperdaya oleh iblis ya, untuk kita semakin jauh daripada kehendak Tuhan ya. Tuhan bilang usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan oleh darah anak domba, kita sudah menjadi orang yang diselamatkan, maka kita harus senantiasa betul-betul sadar, mengusahakan agar diri kita mengerti akan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik, kehendak Tuhan adalah kehendak yang membuat kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan, menyerupai sang kebenaran. Tetapi iblis ingin
yang iblis rancangkan kepada kita semakin hari supaya kita semakin berbuat jahat, semakin jauh daripada Tuhan. Saudara, karena hari-hari ini makin lama makin jahat, firman Tuhan ingatkan kepada kita di ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi saudara, kita harus waspada, jangan sampai kita itu mabuk oleh anggur, ya. Saudara, anggur di sini berarti memang harafiahnya bahwa anggur memang bisa mendatangkan kemabukan, ya. Pada waktu orang mabuk, orang itu tidak sadar melakukan apa yang sebaiknya tidak boleh dilakukan. Kalau orang dalam keadaan mabuk, dia tidak punya rasa malu. Orang yang mabuk tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sudah saya pernah lihat orang mabuk. Orang mabuk itu jalannya sempoyongan karena dia tidak sadar, dia tidak dikuasai oleh kesadaran yang penuh. Jalannya oleng-oleng, kemudian dia juga ngomongnya sembarangan, ya, dan dia tidak bisa menguasai mulutnya. Perkataan-perkataan yang kotor bisa keluar dari mulutnya. Karena apa? Karena dia tidak di dalam penguasaan dirinya, karena dia dikontrol oleh anggur, saudara. Orang mabuk banyak bisa melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia tidak sadar. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita dikuasai oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, ya. Secara harafiah seperti demikian. Tetapi anggur bisa mempunyai pengertian yang figuratif, ya. Bisa punya pengertian hal-hal yang memabukkan, hal-hal yang menyenangkan, yang memuaskan keinginan daging kita, ya. Dunia bisa menawarkan hal-hal yang bisa membuat kita mabuk, ya, sehingga kita tidak lagi sadar, ya. Banyak hal yang membuat dunia bisa membuat orang menjadi mabuk, ya. Ada orang yang mabuk akan kekayaan, ya, sehingga mereka lupa diri, mereka bekerja begitu luar biasa, ya, dan tidak mengenal istirahat, tidak mengenal hal-hal yang harus dia berikan kepada keluarga. Mereka mabuk. Pokoknya mereka yang taunya kerja dan kerja. Sudah, saya nggak mengatakan kita tidak boleh bekerja. Tetapi kalau kita bekerja sedemikian rupa sehingga kita menelantarkan hal yang lain, menelantarkan keluarga, menelantarkan yang lain karena kita ingin memiliki kekayaan, saudara, dan ini harus kita waspadai. Itu berarti mabuk kekayaan. Ada orang yang mabuk, apalagi mabuk akan keinginan untuk berkuasa, ya. Apapun dia bisa lakukan, kalau yang penting pokoknya dia boleh berkuasa. Nah, saudara, hal-hal yang seperti demikian itu sangat mengerikan, ya. Orang bisa melakukan apa saja, ya, demi dia bisa berkuasa, ya. Kalau sudah berkuasa, dia bisa tambah arogan sehingga dia boleh menindas siapapun. Nah, saudara, hati-hati. Ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari, dunia menawarkan kita supaya kita haus akan kekayaan, haus akan kekuasaan, dan haus akan hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Jadi saudara, kalau kita dipenuhi oleh roh, kita itu tidak dimabuki oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Kalau kita dipenuhi oleh roh, kita selalu memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Karena kita tahu hidup kita di dunia ini ada di dalam batasan waktu. Kita tidak tahu kapan waktunya kita akan pergi daripada dunia ini. Nah, kalau kita meninggalkan dunia ini, apakah kita dalam hal yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak?
Nah, tetapi katanya orang yang dipenuhi oleh Roh, dia akan mengerti apakah hidup dia itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ya, dan sungguh-sungguh orang yang dipenuhi oleh Roh, maka mereka akanlah berkata seorang kepada yang lain dengan mazmur, artinya hal-hal yang manis, hal-hal yang memuji, ya. Jadi saudara, ketika orang yang ada dipenuhi oleh Roh, dia tidak akan berkata sembarangan. Kata-kata yang keluar daripada mulutnya adalah kata-kata yang membangun. Permisi tanya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita, ya, setiap kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut kita adalah kalimat-kalimat yang bijak? Apakah kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut kita membuat nama Tuhan dimuliakan? Apakah mulut kita adalah mulut yang bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati kita? Kalau kita dipenuhi oleh Roh, maka mulut kita akan menghasilkan hal-hal yang manis, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkan syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ucapkan syukur di dalam situasi yang menyenangkan maupun situasi yang tidak menyenangkan. Hidup dengan tanggung jawab, hidup dengan rasa puas. Kalau saudara tahu hidup dengan rasa puas, rasa cukup, maka saudara akan hidup penuh dengan ucapan syukur. Maka saudara dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah nyata tentang seorang perempuan yang bekerja, ya. Dia adalah seorang yang punya karir yang baik, ya. Dari awal dia bekerja dengan sangat bertanggung jawab dan sangat baik, ya. Sehingga karena tanggung jawab dan kerjanya yang baik, dia dipromosikan dan dia semakin dipercaya oleh bosnya. Namun terjadi sesuatu hal yang tidak lagi lurus, saudara. Tidak lagi di dalam rel yang benar. Pada waktu dia semakin dipercaya oleh bosnya, dia mulai memikirkan, ya, gaya hidup yang lebih hedon, ya. Menggunakan pakaian yang mahal-mahal, menggunakan tas yang mahal-mahal, makan makanan yang mahal-mahal. Wah, semuanya pokoknya yang hedon, ya. Saudara, sehingga gaji yang diberikan itu tidak membuat dia cukup dan tidak membuat dia merasa bahagia, sehingga dia mulai berpikir bagaimana menggunakan uang perusahaan, ya. Sedikit demi sedikit uang perusahaan dipakai, lama-lama uang perusahaan yang dipakai semakin banyak dan dia tidak lagi mampu untuk membayar. Ya, singkat cerita, dia mulai berpikir bagaimana trik untuk memperdaya bosnya supaya bosnya itu tidak tahu akan korupsi yang sudah dia ambil uang daripada perusahaan, ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Memang, ya, dikatakan sepinter-pinternya orang melakukan kejahatan, ya. Akhirnya ketahuan juga. Nah, pada waktu ketahuan dia melakukan korupsi di perusahaan itu, akhirnya dia dijatuhi hukuman, ya. Dia dimasukkan penjara dan dia masa depannya menjadi begitu gelap. Nah, saudara, kita melihat contoh kalau orang tidak belajar puas diri, ya, tidak belajar untuk merasa cukup, ya, tidak belajar untuk ucap syukur untuk apa berkat yang begitu bagus yang Tuhan berikan, maka, ya, ujung-ujungnya adalah maut, ya. Ujung-ujungnya adalah penderitaan, ya. Coba kalau belajar puas, pakai apa yang sudah diberikan dengan tanggung jawab, tentu dia tidak akan masuk ke penjara.
Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kita, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah menggunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita tahu bahwa di atas sana ada penguasa yang mengontrol segala sesuatu akan hidup kita ini. Jadi harus membuat kita menjadi waspada dan hati-hati. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kemudian kita bisa melihat di ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, kalau saudara dipercaya oleh Tuhan, punya kemampuan yang bagus, punya usaha yang baik, ya, punya hal-hal yang melampaui orang lain, ya, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Belajarlah untuk tidak sombong, ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada orang yang lain. Tapi kita lihat kenyataannya yang kita hadapi, betapa banyaknya orang yang semakin kaya bukan semakin rendah hati, tetapi semakin sombong. Terkadang kita jumpai juga loh di gereja. Ya, katanya anak Tuhan, katanya majelis, ya, memang orang kaya, tapi dia tidak menunjukkan dia sebagai orang Kristen yang penuh dengan kerendahan hati. Ya, itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita menjadi seorang pribadi yang rendah hati, rendahkan dirimu seorang yang lain, ya, untuk saling artinya, ya. Saling kita merendahkan diri. Jangan merasa kita sudah berada di tingkat yang atas sehingga kita bertindak semaunya. Jangan. Kalau Tuhan mempercayakan kita mempunyai posisi yang baik, ekonomi yang baik, ya, jangan sombong, tapi belajarlah memperhatikan orang-orang yang memang perlu diperhatikan. Tolonglah mereka-mereka yang perlu. Ya, dan kita terus harus waspada dengan satu prinsip, yaitu takut akan Tuhan. Ya, di dalam takut akan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita itu di dalam kontrolnya Tuhan, ya. Kita itu di dalam pengawasan daripada Tuhan, dan kita harus punya perasaan takut akan Tuhan. Bahwa kalau Tuhan mempercayakan saya sesuatu, pasti Tuhan menuntut sesuatu yang lain untuk saya kerjakan melebihi orang lain, saudara. Karena asas daripada Tuhan bahwa kepada yang diberikan banyak, dia harus punya tanggung jawab yang banyak. Nah, saudara, kepada saudara yang diberikan kemampuan yang lebih, itu harus saudara waspadai dan harus digunakan dengan rasa takut akan Tuhan, tanggung jawab yang penuh kepada Tuhan. Dengan demikian, jika engkau menggunakan segala sesuatu dengan tanggung jawab kepada Tuhan dan penuh ucapan syukur, maka engkau akan diberkati. Tapi ketika engkau tidak melakukan sesuai dengan prinsip takut akan Tuhan, percayalah, suatu hari engkau akan dimurkai oleh Tuhan. Saudara, tidak ada yang Tuhan berikan kepada kita, ya, tanpa kita harus tanggung jawab. Segala sesuatu kita harus tanggung jawab. Kita diberikan umur oleh Tuhan, berarti kita harus tanggung jawab. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tanggung jawab. Kalau Tuhan memberikan harta benda kepada kita, kita juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kita juga harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan tanggung jawab. Tanpa kita melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab, dengan rasa takut akan Tuhan, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak setia. Hamba yang tidak setia. Hamba yang tidak setia akan dimurkai oleh Tuhannya. Kalau masih ada kesempatan kita berubah, puji Tuhan,
Ada kesempatan kita bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau kesempatan itu Tuhan tutup, bagaimana? Betapa mengerikan. Gertak gigi dikatakan oleh firman Tuhan. Menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini saatnya ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita hidup dengan bijak. Mari kita hidup jangan seperti orang yang bodoh. Tapi kita mau menjadi orang yang arif, yang bijak, yang bisa dididik, yang bisa diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau menjalin keintiman kita dengan Tuhan. Kita mau menggunakan hidup kita dengan senantiasa menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hidup kita ada di dalam batasan waktu. Berapa lama lagi nggak ada yang tahu. Masa-masa yang seperti demikian, kita harus berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saya akan gunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami